Hampir 6 tahun berseragam Persib Bandung tentu menyisakan berbagai macam cerita senang dan juga sedih, maupun kisah haru untuk bek tengah andalan Persib Bandung asal Belanda, Nick Wiepas. Dalam kurun waktu itu ia mengalami naik turun performatif, pergantian pelatih, kekosongan stadion karena pandemi, hingga 2 kali membawa Persib Bandung finish sebagai juara. Namun dari semua kisah tersebut, Nick Wiepas menyebut ada satu momen yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Baginya, gelar tersebut bukan sekedar pencapaian di atas lapangan, melainkan peristiwa monumental yang mengguncang kota dan menyentuh jutaan orang. Ia merasa seperti sedang menyaksikan sejarah yang tidak hanya ia bantu ukir, tetapi juga ia rasakan sepenuhnya sebagai bagian dari kehidupan. Atmosfer Bandung yang meledak-ledak dalam perayaan tersebut benar-benar membekas dalam benaknya. Ia menyebut bahwa saat itu, jalanan bukan hanya dipenuhi oleh manusia, tetapi juga oleh cinta, kebanggaan, dan rasa memiliki terhadap klub ini. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kemenangan itu bukan milik tim semata, tetapi milik satu kota penuh semangat. Namun di luar itu semua, Nick Wiepas juga menyimpan sisi personal yang membuat hubungannya dengan Bandung tidak lagi sekedar hubungan pemain dan kota. Putrinya lahir di Bandung, hal yang membuatnya merasa bahwa Bandung akan selalu menjadi bagian dari keluarganya. Ia tidak hanya mengenang pertandingan demi pertandingan, tetapi juga langkah-langkah kecil yang membentuk hidupnya di sini. Dari dukungan supporter, bantuan manajemen saat masa sulit, hingga atmosfer stadion yang mengguncang setiap kali ia melangkah ke lapangan. Momen terbaik, saya punya begitu banyak momen yang indah, tetapi saya pikir gelar juara pertama setelah 10 tahun adalah sesuatu yang paling besar. Konvoy yang kami lakukan di kota adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya percayai. Orang-orang di seluruh dunia menghubungi saya, mengatakan, "Wow, ini benar-benar level yang berbeda." Jadi saya rasa itu adalah salah satu momen paling indah yang saya punya di sini. Tetapi ada banyak lagi. Anda tahu, saya tidak bisa menghitungnya. Putri saya lahir di Bandung. Anda tahu, ya, ada banyak hal indah. Jadi saya hanya memiliki kenangan yang membahagiakan, momen-momen yang menyenangkan, dan saya akan selalu mengatakan kepada semua orang bahwa ini adalah kota yang luar biasa, klub yang luar biasa. Jadi ini semua memberikan saya perasaan yang sangat baik, kata Nick Wiepas. Alasan Kevin Rey Mendoza tinggalkan Persib Bandung terungkap. Dia ternyata senasib dengan Ciro Alves. Mendoza memilih untuk hengkang dari Persib Bandung karena nasibnya digantung oleh manajemen Persib Bandung. Kiper asing asal Filipina itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Sama seperti Ciro, Mendoza mengaku nasibnya digantung di Persib karena tidak mendapatkan tawaran soal kontrak baru. Dia putuskan hengkang karena mendapatkan banyak tawaran dari klub lain. Meski begitu, Mendoza belum mau membeberkan klub yang telah mencoba menghubunginya. Namun saat ini, Mendoza hanya ingin menghabiskan waktu untuk berlibur sering berakhirnya kompetisi. Sebelum akhirnya, dirinya akan bergabung dengan timnas Filipina. Saya tidak mendapatkan kontrak baru dari Persib. Tidak ada penawaran. Ya, saya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub. Jadi kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Tawaran dari mana saja. Saya akan berlibur ke Bali. Dan saya akan pergi membela tim nasional. Lalu saya akan pergi ke Denmark, kata Kevin Rey Mendoza. Menjawab pertanyaan banyak bobotoh terkait alasan Mendoza tidak diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan klub tidak memperpanjang kontrak penjaga gawang asal Filipina tersebut. Dalam talkshow di radio PRFM News pada Selasa 27 Mei kemarin, Aditya menegaskan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Mendoza bukanlah keputusan sepihak dari manajemen. Ia menyebut bahwa keputusan ini merupakan hasil evaluasi bersama antara tim pelatih dan juga manajemen klub. Keputusan taktis strategis, dan ini juga sudah didiskusikan dengan tim pelatih. Jadi ini bukan keputusan sepihak dari manajemen. Ini adalah keputusan teknikal yang strategis dari tim pelatih. Tetapi yang pasti, ini keputusan bersama yang mempertimbangkan begitu banyak aspek, kata Aditya Putra Herawan. Ia juga menekankan bahwa performa Mendoza selama membela Persib Bandung bukanlah alasan utama di balik tidak diperpanjangnya kontrak sang kiper. Menurutnya, keputusan ini lebih kepada strategi dan juga kebutuhan tim secara keseluruhan untuk musim depan. Kabar ini sontak membuat bobotoh bertanya-tanya, mengingat performa sang kiper cukup konsisten sepanjang Liga 1 musim 2024-2025. Kepergian Mendoza menjadi salah satu keputusan besar jelang persiapan Persib Bandung menghadapi musim yang baru. Banyak pendukung Persib Bandung yang menyayangkan keputusan ini, mengingat Mendoza berhasil mencatatkan sejumlah clean sheet dan tampil impresif di beberapa laga penting.
Dengan perginya Mendoza, Persib kini dihadapkan pada tantangan untuk mencari sosok pengganti di bawah Mister Gawang. Karena saat ini hanya tersisa nama Teja Paku Alam serta dua kiper muda Sheva Sanggasi dan Fitra Maulana. Lalu siapakah calon kiper baru dari Persib Bandung? Aditya belum mau membocorkannya. Namun ia menyebut bahwa proses scouting sudah berjalan. Persib Bandung bersiap menghadirkan wajah-wajah baru untuk memperkuat skuad musim depan. Manajemen klub memastikan bahwa proses pencarian pemain baru sudah berlangsung sejak bulan Januari, jauh sebelum kompetisi berakhir, sebagai bentuk persiapan matang menghadapi tantangan untuk musim depan. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi klub untuk selalu berada selangkah lebih maju dalam membentuk tim yang kompetitif. Berbeda dengan kebiasaan sebelumnya yang lebih menunggu tawaran dari agen pemain, kini Persib mengambil inisiatif dengan menentukan terlebih dahulu kriteria dan posisi yang ingin diisi. Menurut Adi, metode ini membuat proses rekrutmen lebih terarah dan juga efisien. Manajemen bersama tim pelatih termasuk pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hoda juga melakukan diskusi intensif untuk memastikan setiap pemain yang didatangkan memiliki kualitas dan juga karakter yang mendukung gaya bermain tim. Dengan pendekatan seperti ini, Persib Bandung berharap bisa meningkatkan kualitas tim dan bersaing tidak hanya di Liga Indonesia, tetapi juga di level kompetisi Asia. Aditya menegaskan bahwa pengumuman pemain baru akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini tentu saja menjadi kabar baik bagi Boboto yang sudah tidak sabar menantikan kejutan transfer. Dari mulai bulan Januari sampai Februari, mencari pemain baru. Kita mulai ketika ada pemain baru, geraknya lebih proaktif. Jadi kalau dulu biasanya agen yang datang ke kita, nawarin pemain. Kalau sekarang, lebih ke Bojan. Kita mau cari pemain yang bagaimana? Atributnya apa saja? Jadi tidak semata-mata hanya karena kita mau regenerasi, mau budget. Enggak, itu memang keputusan bersama. Jadi apa yang kita datangkan musim depan, yang tidak lanjut, dan kita musim depan itu sudah keputusan bersama. Dan juga pelatih. Jangan khawatir, pemain-pemain baru ini, targetnya adalah kita ingin bersaing di Asia. Jadi pemain-pemain ini adalah pemain-pemain memang pilihan dari staf pelatih. Insya Allah, pemain baru ini akan kita mulai umumkan dalam waktu dekat, kata Aditya Putra Herawan. Gelandang berlabel ex Timnas Indonesia U19, Alvendra Dewangga, resmi mengumumkan perpisahan dengan PSIS Semarang setelah 5 tahun memperkuat klub tersebut, menyusul berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 2024-2025. Pemain asal Semarang ini kini santer dikaitkan dengan Persib Bandung, juara Liga 1 musim ini, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai masa depannya. Dikutip dari akun Instagram pribadinya, Alvendra Dewangga menyampaikan rasa bangganya telah menjadi bagian dari PSIS Semarang. Meski telah berpamitan dari PSIS Semarang, langkah selanjutnya Alvendra Dewangga masih belum jelas. Kabar tentang potensi kepindahannya ke Persib Bandung yang berhasil meraih gelar juara Liga 1 musim ini memang sedang ramai diperbincangkan. Tidak hanya itu, ada pula spekulasi bahwa ia mungkin akan berkarir di luar negeri, mengikuti jejak Sadil Ramdhani di Liga Malaysia ataupun Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di Liga Thailand. Tim juara BRI Liga 1 2024-2025 Persib Bandung kabarnya tertarik merekrut mantan striker Borneo FC asal Brazil, yakni Leo Gaucho. Isu ini beredar menyusul adanya potensi kepergian sejumlah pemain lini depan yang selama ini dijadikan tumpuan serta andalan bagi skuad racikan Bojan Hoda. Untuk diketahui, nama David da Silva dan Cira Alves masuk jajaran penggawa yang santer dirumorkan dekat dengan pintu keluar Persib Bandung. Padahal nama pertama merupakan salah satu sosok penting di balik keberhasilan Persib Bandung meraih juara back-to-back. Dengan situs Transfermarkt mencatat, David da Silva mampu menyumbangkan 8 gol dan 2 assist dalam 21 penampilannya di Liga 1 musim ini. Selaras dengan rekan senegaranya, Cira Alves, yang kerap berposisi sebagai winger, juga sering jadi pemberi kontribusi penting buat Persib Bandung. Dia tercatat menjaringkan 6 gol dan memberikan 12 assist dari 30 laga kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia yang dia mainkan pada musim ini. Leo Gaucho pun lantas digadang-gadang berpotensi menjadi kandidat pengganti apabila 2 pemain penting itu cabut dari Persib Bandung. Ex penggawa Borneo FC itu saat ini bermain di Liga Turki sejak berpisah dengan Borneo FC pada awal Februari tahun ini. Situs Transfermarkt mencatat Leo Gaucho mampu menyumbangkan 6 gol dalam 15 pertandingan Liga 1 untuk timnya di musim 2024.
Usianya juga masih muda, yakni baru menginjak 23 tahun. Alhasil, pesepak bola kelahiran Brazil itu masih sangat potensial untuk dikembangkan secara jangka panjang jika hendak direkrut oleh Persib Bandung. Hanya saja Leo Gaucho memiliki harga pasar yang relatif mahal. Menurut catatan Transfermarkt, klub peminat harus menyiapkan dana sekitar 6,08 miliar jika ingin merekrut dirinya. Adapun Leo Gaucho juga tampil cukup bagus ketika memperkuat Borneo FC. Meski hanya setengah musim bermain dengan tim Indonesia, sang pemain sanggup mencetak 7 gol dalam 17 pertandingan Liga 1 yang dimainkan. Gaucho juga sempat berpartisipasi dalam ajang Asian Club Championship dan mampu memberikan kontribusi 2 gol dalam 2 pertandingan.